matriks persegi, jumlah baris dan kolomnya sama jumlahnya, itu syaratnya. Kemudian jika determinan A sama dengan 0, maka matriks A tidak mempunyai inverse. Oleh karena itu, dikatakan matriks A sebagai matriks singular, ya. Kemudian jika A tidak sama dengan 0, maka matriks A mempunyai inverse. Oleh karena itu, dikatakan matriks A sebagai matriks non-singular, ya. Ini kalau kita menggunakan metode yang kemarin, adjoin ya. Jadi ini ordo 2 kali 2 kita cari determinannya terlebih dahulu, baru kita, cari transposnya ya. Nah, kemudian cari kofaktornya masing-masing ya, tapi ada susunan, harus memperhatikan syarat susunannya, plus min, kayak gitu ya. Karena itu nanti akan berpengaruh pada nilainya. Nah, ini kemarin sama seperti yang, kemarin kita bahas ya, mencari nilai inverse 2 3 1 4 ya, superdeterminan, cari determinan dari ordo 2 kali 2 ini, baru nanti kemudian, kalian lakukan, ini ya, transpose ya, untuk mengubah dari, baris menjadi kolom ya. Tetapi ini jangan lupa untuk, tandanya plus minnya ya di sini. Nah, kemudian kalau ordo 3 kali 3 juga kita cari adjoin-nya ya. Ini kalau adjoin, nanti adjoin itu memindahkan ya. Jadi, kalau di sini adjoin juga dicari dengan cara kofaktor ya, adjoin-nya itu. Kita cari terlebih dahulu, baru nanti dapat, adjoin-nya berapa. Kalau udah dapat adjoin-nya, baru kita kalikan dengan determinan yang tadi sudah kita ketahui ya, seperti itu. Oh ini sih Raj kok belum gabung nih. Oke, nanti itu sebenarnya hari ini itu adalah sharing diskusi dengan Syirat. Jadi, hari ini membahas diagonalisasi, kemudian nanti diskusi dengan Syirat terkait di diagonalisasi itu seperti apa, ya supaya tapi tetap nanti saya pantau ya, kemudian nanti, ada sharing ya, sehingga kalian lebih nyaman kalau sesama teman gitu tadinya. Tapi dianya belum muncul. Sambil nunggu Siraj ya, mungkin nanti kita coba bahas tentang memahami kembali tentang nilai eigen. Kalau kemarin kan eigen udah kita bahas ya, nilai eigen dan vektor eigen ya. Ini saya akan share modulnya juga ya. Ini nilai eigen dan vektor eigen, masih ingat nilai eigen itu yang posisinya di mana dan faktor eigen ini posisinya di mana? Masih pada ingat nggak? Oke, ya. Jadi untuk nilai eigen itu merupakan bilangan real ya nanti itu. Jadi nilai eigen itu adalah posisinya atau, letaknya ya, kalau kita cari nanti nilai eigen itu posisinya di samping A matriks tersebut itu biasanya adalah nilai eigen ya. Jadi cara memperoleh nilai eigen dari suatu matriks A yang berukuran 2 kali 2 adalah sebagai berikut. Jadi jika diketahui bahwa ya AX sama dengan lambda X ya, AX sama dengan lambda identitas X ya,
agar lambda menjadi nilai eigen, maka harus terdapat satu solusi tak nol dari persamaan. Persamaan satu memiliki solusi tak nol jika dan hanya jika determinan lambda I min A sama dengan nol ya. Jadi nilai eigen itu nanti kita dapatkan ya setelah kita memasukkan, jadi seperti mencari nilai lambda ya, nanti kalau untuk nilai eigen sendiri itu. Ya, syaratnya untuk kita bisa mencari nilai eigen dan vektor eigen ya, di mana matriksnya itu memang harus matriks persegi atau butur jangkar ya, sama seperti inverse ya. Jadi kalau misalnya sudah bentuknya ini sudah bukan, bentuknya bujur sangkar atau bentuknya persegi ya, tentunya sudah tidak bisa untuk kita cari nilai eigen dan inverse-nya, seperti itu. Ini kalau misalnya kita ada soal ya di sini, ini kita masih ini ya, masih menggunakan, notasi ya misalnya, misalkan di sini ada matriks 2 kali 2 ya, A, B, C, D ya, persamaan karakter dari matriks A. Ini disuruh mencari nilai eigen ya, mencari nilai eigennya. Nah, mencari nilai eigen di sini ya, kita harus, masukkan ke persamaan lambda kali matriks identitas dikurangi matriksnya ya, sama dengan nol. Kemudian, dimasukkan ya untuk lambdanya, kemudian matriks identitas untuk, besarannya ini di kolom berapa atau baris berapa, itu menyesuaikan dengan, ordo atau matriks yang ada di soalnya ya. Jadi kalau soalnya memang matriksnya 3 kali 3 berarti ya dia matriks identitasnya juga 3 kali 3 gitu ya. Jadi menyesuaikan nanti 1001 ya, jadi kemudian dikurangi matriksnya ya, kemudian kita kalikan ya antara lambda dengan matriks identitas ya, kemudian kita kurangkan masing-masing ya. Setelah kita kurangkan masing-masing, sehingga kita cari determinannya ya, setelah cari determinan baru kita bisa cari tuh lambdanya berapa, seperti itu, ya. Contoh nih, contoh ya, tentukan nilai eigen dari A1322 ya, ini contoh nomor satu dulu ya. Di sini kita masukkan ya nilainya lambda karena matriksnya adalah ordo 2 kali 2 ya, sehingga matriks identitasnya adalah 1001 ya. Kemudian matriksnya dikurangi oleh matriks tersebut ya, sama dengan nol ya, kemudian kita kalikan lambda dengan matrik identitas. Nah, kemudian setelah kita dapatkan lambda dikurangi satu ya, kemudian nol dikurangi 2 hasilnya min 2 ya, nol dikurangi 3 hasilnya min 3, lambda dikurangi 2. Kemudian kita lakukan determinan terlebih dahulu. Kalau melakukan determinan ya otomatis, baris satu kolom satu ya dikali dengan baris 2 kolom 2 ya, kemudian dikurangi baris satu kolom 2 dengan baris 2 kolom satu ya. Jadi untuk mencari determinan masih ingat ya caranya mengalihkan, kemudian dilakukan perkalian silang ya. Gitu, kemudian dikurangi ya. Selanjutnya ya, kemudian, baru kita masukkan masing-masing ya, kemudian kita dapatkan nilai lambdanya adalah 4 dan min satu itulah nilai eigen ya. Jadi akar karakteristik dari persamaan karakteristiknya adalah 4 dan min satu. Artinya nilai eigen dari matriks A adalah 4 dan minus satu seperti itu. Kemudian, contoh yang kedua sama ya, sama caranya juga sama ya dengan yang pertama.
ya terkait, pencarian nilai eigen ya, kita kalikan dulu. Jadi kita bikin persamaan terlebih dahulu ya, tadi persamaannya lambda kali identitas dikurangi A sama dengan 0 ya, kemudian, lambdanya dikalikan identitas, sama ya. Kemudian, di sini juga dilakukan perkalian dengan identitas ya, dilakukan perkalian dengan identitasnya berapa, kemudian selanjutnya nanti, dikurangi dengan matriks yang, ditanyakan ya. Baru kemudian dikurangi masing-masing antar matriks, baru kita kali determinannya ya. Setelah kita tahu determinannya berapa ya, baru nih kita cari lambdanya. Untuk mencari lambda tersebut, itulah yang namanya nilai eigen, seperti itu. Oke, ini kalau ordo 2 kali 2 ya. Nah, kalau ordo 3 kali 3 ya, jadi matriks identitasnya juga ordonya 3 kali 3 ya. Jadi harus, disesuaikan. Jadi jangan kalau misalnya matriksnya ordo kali 3, identitasnya ordonya 2 kali 2. Nah, itu salah, nanti nggak akan bisa disatukan satu sama lainnya, gitu ya. Kemudian ini coba kita lihat di sini ya, masih dengan notasi ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I ya. Kemudian ada lambda identitas min A sama dengan 0 ya. Kemudian lambdanya kita kalikan dengan matriks identitas dikurangi dengan matriks ya, matriksnya yang ditanyakan. Sama seperti sebelumnya, lambdanya dikalikan masing-masing angka yang ada di dalam elemen ya, di dalam matriks, kemudian baru kita lakukan determinan ya. Nah, determinannya bisa dengan menggunakan metode Sharus ya. Bisa menggunakan dengan metode Sharus di mana kolom 1 dan kolom 2 ditempatkan di sebelah kolom 3. Kemudian kita lakukan ya pengkalian, kemudian dikurangi dengan, ini ya, berikutnya ya, dengan hasil berikutnya. Jadi, seperti persilangan gitu ya namanya. Jadi dikalikan dulu yang sejajar ya, kemudian ditambah yang sejajar, yang sama-sama sejajar ditambah. Kemudian baru dikurangkan dengan arah yang berlawanan, seperti itu. Nah, setelah disederhanakan, diperoleh persamaan pangkat 3 variabel lambda. Untuk memperoleh nilai lambda, digunakan metode Horner. Ya, untuk lebih jelasnya perhatikan dua contoh berikut ini. Ya. Ini ada contoh di sini ya. Ini ada contoh matriks ordo 3 kali 3 ya di sini 0, 2, min 2, min 1, 3, 1, min 3, 3, 1 ya. Jadi kita cari nilai eigennya dari matriks-matriks berikut. Sebentar ya. Ini kumaha si Sirat nih, katanya mau sharing sama teman-temannya kok malah ngilang. Kemudian ya sama seperti ordo 2 kali 2 cuman memang kalau ordo 3 kali 3 ini memang kalian harus hati-hati karena apa? Karena di sini lebih banyak ya untuk, elemen-elemen angkanya di dalam matriks ya. Ini kita kalikan masing-masing ya, masing-masing lambdanya ya dikalikan ya, kemudian dikurangi dengan matriks yang dicari ya. Setelah itu baru kita kurangkan juga. Nah, ini dari lambda yang sudah dikali dengan, matriks identitas baru dikurangkan dengan matriks yang dicari. Nah, setelah kita dapat pengurangan, baru nih kita cari determinannya dengan metode Sharus. Nah, kalau metode Sharus tentunya di situ ya kita menambahkan 2 kolom di kolom terakhir ya.
Setelah kita hitung, baru kita dapatkan angka terakhirnya yaitu lambda pangkat 3 min 4 lambda pangkat 2 min 4 lambda plus 16. Nah, kemudian kita cari ya. Selanjutnya digunakan metode Horner untuk memperoleh nilai lambda. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita tulis ya. 1 min 4 ya, di sini kan 1 ya, sebelahnya lambda pangkat 3 ini adalah 1. Kemudian sebelahnya lambda pangkat 2 adalah min 4, kita tulis min 4 di sini, min 4 di sini juga sama, kemudian 16 ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara mengeliminasi salah satunya, yaitu dengan mengalihkan ya, dengan mengalihkan 2 di sini ya, plus 2. Oke. Kemudian di sini ya, ditempatkan di sini ada nilai 2 di sini ya, ada nilai 2 di sini nih dengan metode Horner ya. Yang pertama, 2 ya, tetap nilainya di sini pada lambda pangkat 2 adalah nilainya 2. Kemudian di sini min 4 ya, di sini min 16 ya. Kemudian kita jumlahkan ya, hasilnya masing-masing adalah 1 ya, kemudian min 2 di sini, kemudian min 8, kemudian di sini ada 0 ya, karena habis ya setelah, ditambahkan. Nah, metode Horner ini memang, bisa jadi kalian gunakan, bisa jadi enggak juga. Biasanya ya langsung aja bisa kita cari ya, kira-kira, lambda masing-masingnya berapa, seperti itu. Di sini ya, ada lambda pangkat 3 min 4, lambda pangkat 2 ya, kemudian min 4 lambda plus 16 ya. Di sini 1 ya, sehingga di sini muncullah lambda min 2 ya, karena di sini angkanya 1 ya. Kemudian berikutnya sesuai dengan urutan di sini ya, lambda pangkat 2 min 2 lambda ya, min 8 sama dengan 0. Dan di sini kita dapatkan ya nilainya lambda min 2 ya, kemudian lambda min 4, lambda plus 2, sehingga lambdanya di sini 2, 4, dan min 2. Kemudian persamaan karakteristik ini sama ya caranya kalau mencari nilai eigen juga ya, caranya sama seperti tadi ya. Ini kalau menggunakan ekspansi Laplace ya yang dulu itu ya, jadi kalau misalnya menggunakan, metode Laplace ya dengan menggunakan adjoint ya, jadi bisa juga menggunakan itu kalau metode determinan ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan nilai di sini ya, mendapatkan nilai lambdanya berapa, lambda pangkat 3 min 6 lambda kuadrat plus 11 lambda min 6 sama dengan 0 ya. Baru kita cari lambdanya ya dengan menggunakan metode Horner ya. Nah, sama seperti tadi ya, kemudian, berikutnya di situ adalah ini ya, eee kita ketahui ya bahwa lambdanya ini ada berapa sehingga kita dapat, mengetahui nilai eigennya ya, lambda sama dengan 3, lambda sama dengan 2, dan lambda sama dengan 1. Seperti itu. Nilai eigen dari matriks segitiga atas. Oh, kalau ini segitiga atas. Kalau segitiga atas caranya tetap sama walaupun ya, jadi walaupun matriksnya itu 3 kali 3 4 kali 4 awal yang dilakukan adalah memasukkan nilai lambda dikalikan dengan identitas. Nah, identitasnya harus hati-hati, identitasnya harus disamakan dengan, model matriks yang dicari ya. Kalau memang matriksnya 3 kali 3 ya 3 kali 3 gitu ya. Tapi kalau misalnya matriksnya itu 4 kali 4 ya berarti, matriks identitasnya juga 4 kali 4. Lalu bagaimana kalau menggunakan matriks segitiga atas? Nilainya itu ada di bentuknya segitiga atas, Bu. Tetap saja kalau segitiga atas tetap harus dilihat dulu, dia matriks apa ordonya, 3 kali 3 kah, 2 kali 2 gitu. Kalau 3 kali 3
Jadi kalau misalnya, ini ya, kalau misalnya 3 kali 3 ya, kalau misalnya 3 kali 3 ya berarti, identitasnya ya 3 kali 3 gitu ya, harus harus sesuai seperti itu. Kemudian kalau mencari identitas ya, kita cari seperti biasanya ya, kemudian dari sini, kalau misalnya matriks segitiga ini kita sebenarnya bisa tahu ya, jadi, langsung saja di sini lambda min A ya, lambda min E di sini, lambda min I ya, tuh. Oke, jadi di sini ya bisa kita sesuaikan ya, bisa kita sesuaikan dan kita ketahui bahwa, nilai eigennya adalah A, E, I. Jadi kalau misalnya memang dia, matriksnya menggunakan segitiga atas, kita tanpa cari, nilai determinannya sampai ke berapa, karena kan masing-masing nilainya nol ya. Jadi, nggak akan mendapatkan nilai yang banyak ya, yang istilahnya kita kita hitung banyak nilainya. Jadi, semuanya kalau dikalikan nol kan hasilnya nol, sehingga yang kita dapatkan adalah nilai-nilai yang, bersinggungan dengan lambda, seperti itu. Jadi langsung saja di sini lambda min A itu berapa, lambda min E berapa, dan lambda min I-nya berapa, seperti itu. Oke, kemudian terkait persamaan ini ya, sama, kita harus menyesuaikan persamaannya. Ini sama kalau misalnya dia ini contoh ya, contoh kalau misalnya ketemu, apa namanya, matriks segitiga atas, ini contohnya seperti ini, 1, 0, 0, 2, 3, 0, min 7, 5, min 2 ya, min 1, 0 ya. Oke, maaf terhenti ya, soalnya, apa namanya, apa sambil iniin bocil. Oke, saya lanjut ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan matriks-matriks segitiga atas ya, jadi, caranya sama dengan ordo kita menghitung ordo 3 kali 3 hanya saja ya, karena nilainya di bawahnya ini sudah nol, sehingga kalian tidak usah mencari, nilai determinannya terlalu jauh, seperti itu. Karena dari situ kita bisa menggunakan rumus ya, dari yang pertama ya, dari baris pertama, kolom pertama ini bisa langsung kita turunkan ya. Kemudian baris kedua, kolom 2 ya bisa kita turunkan juga, baris ketiga, kolom ketiga ini bisa kita turunkan untuk dapatkan nilai eigennya, seperti itu. Nah ini contohnya ya, tadi yang A ya, ada 1, 0, 0, 2, 3, 0 ya, kemudian min 7, 5, min 2 di sini ya. Kemudian kita cari nilai eigennya ya. Untuk persamaannya sama ya, dengan lambda dikali identitas dikurangi A sama dengan nol, seperti itu ya. Kemudian lambda di sini dikalikan identitas, melihat dulu ordonya 3 kali 3 ya 3 kali 3 ya ordonya, dikurangi dengan dikurangi dengan matrik yang dicari ya. Kemudian, matrik identitas yang sudah dikalikan dengan lambda tadi dikurangi dengan matriks yang dicari, ya. Terus kemudian kita mendapatkan yang seperti ini ya, kita mendapatkan, matriks baru ya, matriks barunya, kemudian, matriks barunya pun masih matriks segitiga ya.
Matriks barunya pun masih bentuk segitiga atas, karena yang di bawahnya adalah nol sehingga bisa kita cari langsung ya, lambda min satu, kemudian lambda min 3 langsung kita turunkan, lambda plus 2 juga bisa kita langsung turunkan, sehingga bisa kita dapatkan nilai eigennya sama dengan, nilai eigen lambda sama dengan satu, lambda sama dengan 3, lambda dari 2 ya di situ. Jadi akar karakteristik dari persamaan ya nya adalah satu 3 dan min 2. Artinya nilai eigen dari matriks A adalah satu 3 min 2 seperti itu. Nah sama ini, contoh yang tadi ya, contoh yang ke B, matriks B ya. Jadi lambdanya sama-sama dikalikan ya di matriks identitas, kemudian dikurangi dengan matriks, yang ditanya ya. Kemudian kita kurangi masing-masing ya, nggak usah dihitung lagi, nggak usah dihitung determinannya jauh-jauh lagi. Kalau matriks, segitiga atas sudah pasti ya. Jadi, kalau misalnya ada yang, bersinggungan dengan lambda, ya otomatis langsung kita turunkan saja, sehingga kita bisa mendapatkan nilai eigennya langsung ya. Lambda plus satu, lambda plus satu, lambda min 9 ya. Jadi nilai eigennya sudah ketahuan, min satu dan 9. Jadi kalau kita misalnya ketemu angka yang sama ya, min satu min satu, berarti nilai eigennya sama ya, min satu gitu ya. Berarti nilai eigennya ada 2, min satu dan 9 gitu ya. Jadi bukan berarti ada 3, min satu 9 enggak. Jadi nilai eigennya hanya ada 2, min satu dan 9. Oke. Ada yang ditanyakan untuk mencari nilai eigen di matriks, segitiga atas? Belum, Bu. Belum. Oke. Baik, kalau tadi segitiga atas, sekarang kita di segitiga bawah ya. Oke. Ini segitiga bawah itu cirinya adalah nol di atas 3, nol di atas itu, jadi kalau tadi nolnya di bawah ya, nolnya di bawah kalau segitiga atas. Kemudian kalau misalnya segitiga bawah, nolnya ada di atas ya, di urutan, baris kedua, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga, dan baris kedua, kolom ketiga, mohon maaf. Jadi, kalau misalnya bentuknya model segitiga seperti ini ya, jadi ada angka-angka di bawah, kalau tadi angkanya di atas ya, tapi ada, 3 angka nol ya di atas itu namanya segitiga bawah ya. Tapi kalau misalnya dia, angka 3 nol angka nolnya itu di bawah ya, kemudian angka-angka yang lainnya ya di atas, yaitu merupakan matriks segitiga atas. Sama ya seperti segitiga bawah, segitiga atas juga ya, sama tadi dikalikan dengan, matriks identitas, di mana matriks identitas itu melihat dari ordo yang dimiliki oleh matriks yang dicari ya. Kalau misalnya matriks yang dicarinya itu katakanlah dia adalah 3 kali 3 ya, berarti matriks identitasnya itu adalah 3 kali 3 ya. Matriks identitasnya 3 kali 3. Kemudian dikalikan dengan lambda ya, dikalikan dengan lambda masing-masing ya. Kemudian kita kurangkan dengan matriks yang ditanya. Setelah itu kita akan mendapatkan nilai lambda min A, lambda min E, lambda min I ya. Itu diturunkan masing-masing. Nah, itulah kita dapatkan nilai eigennya. Kalau misalnya kita ketemu matriks segitiga atas bawah itu enak, kita nggak usah nyari jauh-jauh, matriks determinannya gitu ya, determinan matriksnya. Tapi kalau misalnya kita semuanya itu bentuknya di dalam matrik itu adalah elemen angka, semuanya angka otomatis kalian harus mencari determinannya, seperti itu ya. Mencari determinan ya ada banyak cara ya, dulu kita pernah bahas ya dengan cara Sarus ya yang tadi kita bahas ya dengan menambahkan 2 kolom di kolom terakhir ya, kemudian dikali silang dengan ini ya, arah yang berlawanan, seperti itu ya. Jadi memang, agak panjang gitu, tapi cari determinan juga bisa dilakukan dengan metode kofaktor, seperti itu.
Kemudian ini contohnya ya, kalau kita bertemu dengan, akar karakteristik dari persamaan ya, misalnya, ini adalah, matriks 3 kali 3 ya, 4 min 2 0 min 5 12 0 0 min 2. Nah, ini adalah contoh matriks segitiga bawah ya. Jadi segitiga angka-angkanya ini di bawah gitu ya. Kemudian, berikutnya juga sama, cara penyelesaiannya juga sama ya. Jadi seperti matriks segitiga atas ya, kita lakukan perkalian ya, kita lakukan perkalian kita lakukan perkalian dengan matriks identitas, kemudian dikurangkan dengan, matriks yang ditanya, seperti itu ya. Kemudian dari matriks identitas yang sudah dikalikan dengan lambda, baru dikurangi dengan matriks yang dicari. Nah, otomatis kita akan mendapatkan nilai ya, nilai elemen, angka yang bersinggungan dengan lambda, misalnya lambda min 4, lambda plus 5, lambda plus 2 gitu ya. Sehingga kita dapatkan nilai eigennya ya. Lambda sama dengan 4, lambda sama dengan min 5, lambda sama dengan 2 seperti itu ya. Jadi, nilai eigen yang didapatkan adalah 4, min 5, dan 2 gitu ya. Oke, berikutnya juga sama ya, sama. Jadi kalau misalnya kedapatan segitiga bawah, segitiga atas itu malah lebih cepat ya kita mendapatkan nilai eigennya. Karena tinggal mengalihkan matriks identitas, mengurangkan, kemudian, kita bisa langsung lihat lambdanya bersinggungan dengan angka berapa. Oke, dari sini ada yang ditanyakan untuk mencari nilai eigen? Saya memang mengulang karena takutnya nanti ada yang, belum paham terkait ini sehingga, saya lakukan pemantapan-pemantapan dulu, baru kita ke diagonalisasi. Sebenarnya diagonalisasi ini harusnya ada sesi sharing nih gitu, cuman si Siratnya kayaknya belum gabung, sehingga ya sudah kita pemantapan terkait, nilai eigen dan vektor eigen terlebih dahulu. Ya, dari sini belum ada yang ditanyakan ya? Kalau belum, Ibu lanjut ke vektor eigen. Baik, untuk mencari vektor eigen di sini, persamaannya juga berbeda dari kita mencari nilai eigen ya. Kalau sebelumnya untuk mencari nilai eigen ya, untuk persamaannya A kali matriks identitas sama dengan ya, dikurangi dikurangi matriks yang dicari sama dengan nol ya. Kalau sekarang, persamaannya kalau mencari vektor eigen ya, AX sama dengan lambda 1 kali X ya, X di sini itulah yang namanya vektor eigen ya, komponen-komponen nilainya ini di berapa, seperti itu. Misal diberi matriks A berukuran 2 kali 2 sebagai berikut, ini masih bentuknya notasi ya, A, B, C, D. Sebelum mencari vektor eigen dari matriks A, dihitung terlebih dahulu nilai eigen dari matriks A. Jadi memang urutannya kalau misalnya kita mencari vektor eigen, kita harus mencari nilai eigennya dulu ya. Karena dari nilai eigen tersebutlah kita bisa menurunkan lagi ya ke dalam suatu persamaan liniernya, seperti itu. Jadi kalau misalnya belum ketemu nilai lambdanya, tentunya kita belum bisa nyari, nilai vektor atau vektor eigennya berapa, gitu. Jadi mustahil kalau misalnya kalian, "Oh, nggak ada." Jadi nanti kalau misalnya UAS juga ya, kalau misalnya UAS, kemudian saya tidak menemukan kalian mencari nilai eigennya, jadi ujug-ujug eigennya sekian, kemudian langsung mencari nilai vektor ya, tentunya sudah saya salahkan gitu, saya nggak akan nilai lagi gitu. Karena memang sudah urutannya kalau mencari nilai vektor, kalian harus mencari nilai eigen terlebih dahulu, seperti itu. Karena nilai eigen itulah yang nanti akan dikalikan dengan X ya. Ya di situlah kita akan bisa mencari kira-kira nilai, faktor eigennya ini vektor eigennya ini berapa saja gitu loh, dari nilai eigen ya. Misalkan nilai eigen dari matriks A adalah lambda 1 dan lambda 2, maka vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 1 adalah sebagai berikut. Jadi nanti kalau misalnya katakanlah
Kalian dapet ini, biasanya kalau ordo 2 kali 2 jelas ya biasanya dapatnya nilai eigennya 2. Tapi kalau misalnya ordo 3 kali 3 bisa jadi 2 bisa jadi 3 gitu nilai eigennya ya. Jadi kalau misalnya dapatnya 2 otomatis ya harus kalian masukkan nilai, eigennya masing-masing gitu ya, jadi tidak bisa disatukan. Sehingga nanti akan dapatkan 2 nilai vektor eigen, seperti itu. Jadi vektor eigennya juga ada 2. Jadi tidak 1 ya, karena kan nilai eigennya pun ada 2 di situ, jadi harus dimasukkan masing-masing ya. Misalkan nilai eigen dari matriks A adalah lambda 1 dan lambda 2 ya, maka vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 1 adalah sebagai berikut ya. AX sama dengan lambda 1 kali X ya, kemudian ya lambda 1X dikurangi AX sama dengan 0. Ini ditukar ya, ditukar ke kiri jadi sama dengan 0. Nah kemudian ya, persamaan keduanya ya, lambda kali identitas dikurangi A kali X sama dengan 0 ya. Jadi kalau ada model seperti ini ya, persamaan linearnya itu bisa diubah ke dalam bentuk lambda kali, matriks identitas dikurangi matriks tersebut kali X sama dengan 0. Ya, itu merupakan turunan persamaan linear dari yang, atas ini ya. Jadi ini persamaan ini ya biasanya diturunkan dapatnya persamaan yang di bawah ini ya. Lambda I sama min A, X sama dengan 0 ya. Oke, kemudian vektor eigen ya, vektor eigen yang diperoleh dari X sama dengan X1 dan X2 ya, yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda 1 ya. Perhitungan yang sama juga dilakukan pada vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 2 ya. Nah ini contoh ya. Hitunglah nilai eigen dan vektor eigen dari ini ordo 2 kali 2 ya. 2 min 1 min 4 min 1 ya di sini. Penyelesaiannya ya nilai eigen yang awal seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Kita mencari nilai eigennya terlebih dahulu sebelum kita mencari vektor eigen ya. Ya, jadi di sini kita mencari dulu ya, masing-masing kita kalikan ya, lambda dikali dengan, matriks identitas ya. Nah ini, "Bu, sama nggak kalau misalnya ini diubah-ubah, di sini taruh di sini, kemudian ini taruh di sini?" Ya sama aja sebenarnya ya. Walaupun ya di sini kalau dari rumus persamaan linearnya kan determinan lambda kali matriks identitas dikurangi A ya kan. Nah, kalau di sini kan diubah, di mana A-nya di depan, kemudian dikurangi lambda kali matriks identitas, sama saja ya. Kemudian dikalikan ya, dikalikan dengan, matriks identitas lambdanya ya, kemudian baru dikurangkan ya, 2 dikurangi lambda, min 4, min satu dikurangi lambda, ya. Jadi tapi tetap harus hati-hati ya. Itu sebenarnya boleh saja, hanya saja kalian tetap harus hati-hati, itu saja. Karena bisa jadi, karena kurang teliti sehingga pada waktu penurunan ke lambdanya kalian bingung. Jadi paling mudahnya sih memang nggak dibolak-balik ya, kalau di sini coba dibikin bolak-balik sama yang, bikin modul ya. Jadi, dibikin bolak-balik ya, tapi ya sama aja sebenarnya. Jadi nggak ada, tapi kalian harus hati-hati ketika menurunkannya ya. Jadi ini ya, kita turunkan,
cari determinannya, ternyata dapatnya 2 min lambda dikali min 1 min lambda min 4 ya, sama dengan 0 ya. Sehingga ketika dikalikan masing-masing, dapatnya adalah min 2 dikurangi 2 lambda plus lambda pangkat 2 min 4. Ya udah tinggal kita satukan saja, kita balik ke, apa namanya, persamaan yang sesungguhnya ya, yang mudah ya, yang mudahnya. Lambda kuadrat min lambda min 6 sama dengan 0 ya. Jadi hasilnya di sini adalah lambda min 3, lambda plus 2 sama dengan 0 ya. Jadi lambda sama dengan 3, kemudian lambda sama dengan min 2. Itulah ketemu nilai eigennya ya. Setelah kita dapat nilai eigen ya, kemudian baru kita cari vektor eigennya masing-masing di nilai eigen ya. Nah, di sini ya kita kalikan ya lambda masih dengan persamaan linier ya. Lambda kali identitas dikurangi matriks ya. Kemudian dikali X ya. Kita masukkan ya masing-masing ya. 3 lambdanya kan tadi, lambda ya, sekarang berubah menjadi angka ya, 3 kemudian 2 min 4 min 1 ya, kita masukkan masing-masing. Kemudian berikutnya ya, kita kurangi, 2 dikurangi 3 min 1 min 4 dikurangi 0 ya, hasilnya min 4 ya. Kemudian, kita dapatkan, ini ya, persamaan matriksnya ya. Min 1 min 4 X1 X2 sama dengan 0 ya. S selan Selanjutnya dilakukan operasi baris elementer atau OB untuk menentukan nilai dari X1 dan X2. Nah, ini kita pakai OB nih. Nah, yang kemarin, bingung-bingung pakai OB nih ya, ini harus, apa namanya, lebih dicermati lagi ya. Ya, OB pada waktu kita mencari X1, X2 ya. Di sini kita dapatkan ya, untuk pertama, langkah pertama, tahap pertama ya, min 1 min 4 di sini ada 0 konstantanya ya. Ini untuk, merubah bilangan ya, merubah bilangan di bawahnya menjadi 0 ya. Merubah bilangan di bawahnya menjadi 0 sehingga H21 ya, H21 di sini dikurangi 1. H21 di sini ya, baris 2 kolom 1 adalah min 1 ya. Min 1 dikurangi 1 hasilnya 0, min 4 dikurangi 4 min 4 dikurangi min 4 ya, hasilnya adalah 0 ya. Jadi kita dapatkan min 1 0, min 4 0 ya di sini. Dari hasil OB diperoleh min X1 min 4X2 sama dengan 0X1 sama dengan min 4X2. Misalkan X2 sama dengan alfa ya, maka X1 sama dengan min 4 alfa. Sehingga X sama dengan X1, X2 sama dengan min 4 alfa, di bawahnya adalah alfa ya, sama dengan alfa min 4 1 ya. Sehingga vektor eigennya dari matriks A ya, yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda 1 sama dengan 3 adalah min 4 dan 1, seperti itu. Jadi, bisa kita dapatkan dengan menggunakan baris elementer ya, atau bisa kita menggunakan langsung dengan persamaan linier, bisa juga seperti itu ya. Jadi persamaan linier bisa kita gunakan dengan eliminasi dan substitusi untuk mencari X1, X2-nya. Banyak kan caranya untuk mencari X1, X2, bisa mencari dengan menggunakan bilangan OB, itu juga bisa ya.
Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Tadi nilai eigennya 3, kita dapatkan nilai vektor eigennya adalah min 4, 1 ya. Kemudian kalau sekarang ya, untuk lambda min 2-nya juga kita masukkan seperti sebelumnya ya. Ya, kita masukkan ya, lambdanya diubah menjadi min 2 ya. Kalau ini udah sesuai nih, kalau tadi kan lambdanya di kanan ya, sekarang diubah ke kiri. Oke, lambda 2 ya, lambdanya min 2, kemudian dikalikan dengan matrik identitas ya, dikalikan dengan matrik identitas, dikurangi dengan 2 min 1 min 4 min 1 ya. Kemudian masing-masing dikurangkan sehingga kita mendapatkan persamaan matriksnya adalah min 4, 4x1 sama dengan 0, kemudian 1 min 1x2 sama dengan 0 ya. Selanjutnya, dilakukan operasi baris elementer atau OB untuk menentukan nilai dari X1 dan X2. Nah, ini di mana kalau mencari nilai OB untuk mencari vektor eigen itu kita nolkan terlebih dahulu untuk baris keduanya, baris terakhirnya kita nolkan semua. Jadi tinggal sisa baris atasnya gitu ya. Di sini ya kita lihat di sini, oh 1 angkanya. Bagaimana si angka 1 ini bisa berubah menjadi 0 ya, di mana 1 dikali seperempat. 1 dikali 2 1 ya, baris 2 kolom 1, 1 dikali seperempat itu hasilnya, 1 ya, bentar. H21 dikali seperempat. Nah, kalau ini dikali seperempat, 1 dikali oh, oke oke. 1 H21 dikali seperempat ya, hasilnya adalah 1, 21, H21. Oh, ini dikurangi apa ya? Sebentar. H21 ini adalah, baris 2 kolom 1. 1 dikali seperempat. Kalau 1 dikali seperempat hasilnya seperempat. Mungkin di sini adalah seperempat seperempat min ini, seperempat hasilnya kalau misalnya 1 dikurangi 1/4 ini tinggal bisa bisa menggunakan, logika yang lainnya ya, kalau 1/4, kalau 2 karena 1 kali 1 kali 1/4 itu hasilnya kan, 1/4 gitu ya, bukan 0 gitu ya. Bisa menggunakan 1 kali 4 ya, H21 kali 4 kemudian dikurangi dengan, H11 gitu ya. Nyambung nggak di sini? Sebentar ya. Jadi H21 ya, H21 di sini ya, H21 dikali ya, dikali, ini dikali, dikali dikali 4 ya, dikali 4 kemudian kemudian plus atas H11. Dan nanti yang ini juga misalnya H22 dikali 4 ya, di sini ya, ini sini, fokus di sini ya, nih fokus di sini. H22 H22 adalah H22 itu ini, min 1 kali 4 itu kan min 4. Min 4 plus 4 itu sama dengan 0. Nah ini yang ini ya, bukan seperempat. Kalau 1 dikali 1/4 itu hasilnya ya seperempat ya. Min 1 kali 1/4 ya min 1/4 hasilnya. Tapi kalau dia harus diubah ke 0 otomatis harus dikalikan 4 dulu, baru ditambahkan dengan baris pertama, seperti itu. Ada yang bingung di sini? Ada yang, ditanyakan mungkin dari bilangan OB ini? Gitu ya, jadi kalau misalnya 0 ya, jadi logikanya memang harus main di sini ya. Jadi jangan asal nanti
masukkan, oh ini biar, hilang ini apa namanya, apa namanya, biar hilang aja ini angkanya gitu ya. Jadi kalau jangan asal dikalikan. Jadi ketika kalian, ingin mengnolkan dari suatu angka itu memang harus, hati-hati ya. Harus main logikanya, oh bagaimana ini dikalikan nol, seperti itu. Jadi memang antar satu matriks dengan matriks yang lain, urutan dari rumusnya memang berbeda-beda gitu ya. Jadi tergantung nanti bilangan yang akan kalian, jadikan nol ini bilangan apa gitu ya. Di situ. Ya, baru kita turunkan di sini ya, dari hasil ya, dari hasil OB diperoleh -4x1 plus 4x2 sama dengan x1 sama dengan x2 ya di sini. Kemudian misalkan ya x2 sama dengan beta, maka x1 sama dengan beta juga ya, sehingga x1, x2 ya, beta-beta sama dengan beta di sini adalah 1, 1 ya. Karena di sini dilihat ya, untuk -4x1 sama dengan -4x1 plus 4x2 sama dengan 0x1 sama dengan, x2 di sini nilainya adalah 1 ya. Jadi vektor eigen dari matriks A yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda 2 min 2 adalah 1, 1. Saya hapus dulu. Ini kalau disuruh mencari vektor eigen ya dari matriks 3 kali 3 ya, ini makin ini lagi kalau 3 kali 3 ya. Kita menggunakan metode Horner lagi nanti. Oke, di sini ya, kalau menggunakan misal diberikan matriks A ya, berukuran 3 kali 3 sebagai berikut ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I ya, di sini ya. Kemudian sebelum mencari vektor eigen dari matriks A, dihitung terlebih dahulu nilai eigen dari matriks A ya. Misalkan nilai eigen dari matriks A adalah lambda 1, lambda 2, lambda 3 ya, maka vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 1 adalah sebagai berikut ya. Sama seperti tadi, masukkan ke dalam persamaan linearnya yaitu lambda kali identitas min A kali X ya, sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan vektor eigennya adalah X1, X2, X3 ya. Kemudian yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda 1, perhitungannya yang sama juga dilakukan pada vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 2 dan lambda 3. Sama seperti ordo 2 kali 2 tadi gitu ya. Hanya saja ini lebih kompleks lagi, sama kayak cari determinan tadi ya. Determinan ordo kali 2 kali 2 sama ordo 3 kali 3 kan lebih kompleks 3 kali 3. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi, memang harus teliti, kemudian kalau pakai bilangan OB juga jangan asal, "Oh ini tinggal dikalikan aja," enggak, kayak tadi contohnya kan yang di modul, H21 dikali seperempat. Nah, kalau dikali seperempat nggak akan menghasilkan angka nol di sini, ya. Yang ada 1 ini H21 kan baris 2 kolom 1 dikali seperempat ya seperempat, hasilnya di sini akan tetap jadi seperempat, gitu ya. Nah, kalaupun seperempat dibagi sama H11 juga hasilnya kan 1 bukan bukan 0 lagi, gitu ya. Gitu ya. Oke, kemudian nanti ini ada lagi ya, contoh ya. Contoh perhitungan di sini ya, hitunglah nilai eigen dan vektor eigen dari, matriks ordo 3 kali 3 di sini ya. Ini 1, 3, 6, min 3, min 5, min 6, 3, 3, 4. Kita masukkan ke dalam persamaan, matriksnya ya, persamaan matriksnya dengan metode, mengalihkan lambda dengan, matriks identitas ya masing-masing, kemudian dikurangkan dengan matriks yang dicari ya, untuk mencari nilai eigennya dulu. Jadi eigennya dicari dulu ya, nilai eigennya dicari dulu, jangan jangan gegabah. Pokoknya nanti kalau UAS ya, jangan dilakukan ini lagi ya. Nanti kalau UAS, kalau misalnya kalian,
di UAS tersebut, nanti nilainya langsung aja ya, langsung langsung tiba-tiba langkahnya langsung lompat gitu ya, itu nanti nggak akan saya nilai lagi dari bawah. Udah saya salahkan, karena apa? Berarti ini bisa jadi nyontek ya, atau bisa jadi copy paste aja dari temennya, kayak gitu. Nah, harapannya kenapa sih langkah-langkah itu perlu disampaikan di jawaban, karena saya ingin mengetahui bahwa langkah-langkahnya ini dari awal kalian memang sudah mengerti ya, jadi tidak terjun bebas gitu. Walaupun kalian ini sudah mengerti ya, katakanlah nih, "Oh, saya udah ngerti kok, Bu, caranya, Bu, ini saya udah biasa pakai cara ini." Ya nggak apa-apa gitu ya, walaupun sudah tahu caranya tulis aja, karena saya ingin tahu langkah-langkah kalian sudah tepat atau belum. Walaupun kalian sudah mengerti, angan-angan kalian itu kan juga ngitung juga kan? Juga ngering-ngering juga kan di lembar kosong yang lain. Nah, lembar kosong tuh jangan dibuang, taruh aja di lembar jawaban. Mau lembar jawaban kalian penuh dengan urutan-urutan, tetap akan saya nilai gitu loh, ya. Jadi jangan tiba-tiba lompat kayak gitu, jangan tiba-tiba gini. Nah, itu saya malah penasaran, ini nyontek atau copy paste kayak gitu ya. Jadi nanti langkah-langkahnya tolong diurutkan baik-baik gitu ya, supaya tahu langkah-langkahnya. Jadi ingat, nanti kalau kalian sudah lulus dari aljabar linier, kemudian di, apa namanya, mata kuliah lanjutan, kalau mau langsungan nggak apa-apa gitu ya, karena memang udah bisa gitu. Tapi kalau kayak gini kita harus mengerti, Kak, kalian udah mengerti belum langkah-langkahnya, seperti itu ya. Jadi jangan langsung, lompat gitu ya, kalau langsung lompat kan nggak ini ya, apa namanya, kalian ya itu tadi saya takutnya itu nyontek atau copy paste itu aja, oke. Sirat belum gabung ya? Nah, Ibu maaf mau tanya, Bu, berarti tadi yang OB itu masih bisa di logika ya Bu untuk rumusnya dan bisa, halangannya? Nak. Ya Bu. Iya, bisa bisa, Nak. Jadi kalau OB, itu kita mainnya logika memang. Ya memang kalau apa, kalau aljabar linier kalau kita pakai OB, otomatis kita disuruh untuk logika kita ini berjalan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian katakanlah, "Aduh saya males pakai logika-logika Bu," gitu, ya udah mau nggak mau kalian nggak usah pakai OB dulu gitu loh. Itu cara ininya ya, cara amannya gitu. Jadi jangan sekali-kali cari OB kalau misalnya kita males mikir. Sebenarnya kalau pakai persamaan linear pun ya juga mikir sih sebenarnya, ini kan bisa aja nanti jadi min 4x1 ya, min 4x1 plus, 4x1 sama dengan 0 kayak gitu kan. Yang satunya lagi x2 plus min x2 sama dengan 0 kayak gitu. Ya, sebenarnya bisa kayak dulu pernah Ibu terangkan itu gitu, hanya saja di sini kalau kita ada cara lain yaitu dengan menggunakan metode OB, otomatis logikanya ini harus jalan dan, katakanlah untuk rumus ini bisa berubah-ubah, Nak. Jadi jangan kok kemarin kita belajar masalah bilangan operasi baris elementer, dapat rumusnya katakanlah di tahap pertama, misalnya H21 kali seperempat. Oh, berarti untuk matriks berikutnya juga seperti enggak, jadi bisa berubah-ubah, tergantung gitu ya. Jadi kalau nilai inverse itu pengennya kan dapatnya, matrik identitas kemarin kan? Ya kan? Kepingin dapat matrik identitas, sehingga bagaimana caranya kalian untuk dapat nilai, seperti matrik identitas. Jadi matriks yang sudah kalian punya diubah menjadi matrik identitas, gitu kan kemarin itu kalau cari nilai inverse. Sehingga harus main logikanya. Nah, matrik identitas di mana cirinya adalah di baris pertama, kolom pertama itu angkanya adalah 1. Nah, akhirnya memang harus berpikir bagaimana nih biar jadi angka 1 untuk, baris pertama, kolom pertama. Nah, lagi kan kalau matrik identitas kan kalau apa namanya
Kayak gini kan modelnya kalau misalnya 2 kali 2 itu ordo 2 kali 2 kan modelnya seperti ini. Nah, kalian harus bikin bentuk seperti ini. Bagaimana baris pertama, kolom pertama, ini adalah 1 angkanya. Kemudian baris kedua, kolom kedua, ya, angkanya adalah 1. Baris pertama, kolom kedua, angkanya 0. Nah, itu juga harus mikir, ini kayak gimana ya caranya, ini dikurangi ini. Jadi bisa berubah-ubah. Apakah, Bu, setiap mahasiswa bisa berubah-ubah berbeda-beda juga rumusnya? Bisa. Kalau misalnya memang, bisa jadi seperti itu karena gini, karena setiap tahapannya itu bisa jadi setiap mahasiswa ini berbeda-beda. Katakanlah si, Kemal katakanlah, saya nggak mau nyari baris pertama, kolom pertamanya dulu lah, saya mau ngubah baris kedua baris pertama kolom keduanya dulu jadi 0 kayak gitu. Ya nanti rumus tahap pertama kan berbeda gitu loh ya. Jadi itu, ya jadi setiap ini nanti akan berbeda-beda. Nanti kalau katakanlah ketemu, nanti di suatu modul ya, nanti satu modul yang katakanlah kalian di internet dapat, "Oh, ini ternyata H21 kali seperempat." Ini contohnya kayak gini nih, ini saya dapat modulnya dari teman saya pada waktu itu, waktu kita diskusi. Saya cuman nggak terlalu concern di situ, kemudian ini baru saya lihat bahwa ini kan salah ini ya. H21 itu kan ini kan, satu ini kan, baris kedua kolom ke-1. Nah ini dia kalau mencari bilangan untuk mencari, nilai vektor eigen di mana pada baris terakhirnya itu kita harus mencari, supaya mereka ini jadi 0 ya. Di barisnya ini supaya jadi 0. Nah kalau jadi 0 otomatis kan harus kita kalikan, kita bagi terserah kalau jadi 0 kan banyak cara, bisa kita kurangi, kita tambahkan, kita kali, kita bagi, nah kayak gitu ya. Nah, dengan cara hal-hal itu bisakah itu, menjadikan nilai-nilai atau angka-angka yang ada di baris kedua ini menjadi 0. Nah, kalau ini contohnya ya, kalau contoh di sini ya, kalau yang H21 kali seperempat ini nggak bisa jadi 0. Kan 1 kali seperempat hasilnya berapa? Seperempat kan? Ya, jadi bukan 0. Jadi yang benar adalah H21 kali 4 plus H11, kayak gitu. Sama ini juga nih, nah ini baru 0 ya, baru 0 nanti angkanya, gitu. Jadi emang emang tidak bisa disamakan, nanti bisa jadi berbeda-beda. Nah, nanti setiap mahasiswa tahapannya juga bisa berbeda-beda, gitu ya. Jadi tergantung. Yang pastinya kalau inverse dia mengubah dari matriks yang sudah ada menjadi matriks identitas, sehingga matriks di sebelahnya itulah matriks inverse gitu ya. Nah kalau mencari vektor eigen di mana baris paling bawahnya ini ya, baris paling bawah keduanya itu harus, 0 nilainya ya. Kalau ini nanti kita menggunakan metode, ini kalau cari lambda kita menggunakan metode Horner, kemudian untuk mencari X-nya juga kita menggunakan bilangan OB ya. Kita ini dulu nih, satu-satu dulu ya. Oke, paham di sini siapa tadi yang tanya? Kemal ya? Iya, Bu, terima kasih, insyaallah. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan selain pertanyaan Kemal? Nah, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Eee, saya coba lihat dulu ya. Jean, ada nggak Jean? Hadir? Ya, Nah, Jean itu satu angkatan sama Syirat ya? iya, Coba di WA dong Syiratnya mana? Saya WA nggak bales tuh. ya Bu, nanti saya WA. Oke. Oke, kita coba ya, hitunglah nilai
eigen dan vektor eigen ya dari matriks ini ya. 1, 3, 6, -3, -5, -6 ya, 3, 3, 4 ya. Kemudian kita cari, nilai eigennya terlebih dahulu ya, seperti yang, tadi sempat kita bahas ya, kalau menggunakan ordo 3 kali 3 ya, tentunya matrik identitas yang digunakan adalah ordo 3 kali 3 juga ya. Jadi, kemudian dikurangi dengan matriks yang dicari ya, lambda dikali matriks identitas ya, kemudian dikurangi dengan matriks yang dicari. Dikalikan masing-masing ya, sehingga kita mendapatkan elemen-elemen angkanya yang ada di dalam matriks ya, kemudian kita cari determinannya ya. Nah, kalau yang awal tadi kita menggunakan cara sarus ya. Jadi kita kalikan dulu dengan, arah yang sama, yang arahnya sama kita kalikan kemudian kita jumlahkan. Baru dikurangi dengan, ini ya, apa namanya, arah yang berbeda, di mana syarat awalnya adalah menambahkan 2 kolom pertama dan kedua di kolom terakhir ya. Nah, ini kalau menggunakan cara ekspansi Laplace ya, masih ingat ya, A11 dikali, jadi kita bisa pakai mana nih, baris mana yang kalian gunakan acuan. Nah, kalau dilihat dari sini, dia menggunakan baris pertama ya. Ini lambda min 1 kali 3 kali lambda min 1, 3, dan min 3 di sini ya. Kalau kita lihat ininya ya, apa namanya, urutannya. Ya, di sini ada lambda min 1 ya, lambda min 1 di sini, kemudian min 3 ya, kemudian min 3 lagi dia di sini. Tapi kalian harus, ini ya, apa namanya, eee, perhatikan urutan dari, ekspansinya ya. Urutan ekspansi yang kalian pernah disampaikan adalah plus min plus min, dan min plus min plus, kayak gitu hati-hati ya. Jadi, jangan sampai lupa untuk urutannya ya, eee, plus min plus, kemudian nanti min plus min. Berikutnya, kita kalikan ya, kita kalikan dengan determinan ya masing-masing ya. Kalau misalnya kita baris pertama, kolom pertama lambda min 1 berarti yang, tidak ditutup adalah lambda plus 5 dengan 6 min 3 lambda min 4. Nanti kita cari determinannya. Tapi itu yang memang cara ini nih paling mudah ya dibanding dengan, menggunakan cara serus. Kalau misalnya kita, ada lambda ya di situ ya, ya. Kemudian, kalau misalnya angkanya banyak ya, tentunya lebih mudah dengan metode ekspansi Laplace. Kemudian kita masukkan masing-masing ya, kemudian kita, ini nanti kita satukan ya untuk perhitungannya sehingga kita dapatkan nilainya ya. Ini yang kita dapatkan nilainya yaitu lambda pangkat 3 ya, lambda pangkat 3 min 12, lambda min 16. Kenapa lambda kuadratnya habis ya, karena di sini ya, plus lambda kuadrat min lambda kuadrat, hasilnya 0. Jadi sehingga sisanya adalah lambda pangkat 3 min 12 lambda min 16 sama dengan 0. Nah, kita menggunakan metode Horner untuk, apa namanya, mencari lambdanya ya, nilai eigennya, nilai lambdanya di sini. Nah, yang ini urutannya adalah 1, kemudian lambda kuadrat ya, itu adalah 0, kemudian lambda min 12 di sini, kemudian di sini adalah min 16 ya. Nah, di sini 4 ya,
4, di sini kita taruh angka 4 di sini ya. 4 kali, 4 kali 1 ya, 4 kali 1 di sini adalah 4 ya. Kemudian 4 kali 4 di sini adalah 16 ya. Di sini kemudian 16 juga di sini ya. Kemudian kita tambahkan ya, kita tambahkan di sini ya. Kita tambahkan di sini hasilnya adalah 1440 ya. Kemudian berikutnya ya, kita turunkan, lambda lambda min 4 ya, kemudian lambda kuadrat plus 4 lambda plus 4 ya, sama dengan 0 ya. Baru kita cari ya dengan menurunkan ya, kira-kira nilainya berapa untuk lambda kuadrat plus 4 lambda plus 4 ini ya. Jadi di sini kita dapatkan lambda min 4, lambda plus 2, lambda plus 2. Hasilnya adalah lambda sama dengan 4, lambda sama dengan min 2, dan satunya juga min 2. Sehingga nilai eigennya ada 2 ya, 4 dan min 2. Seperti itu. Ini kita cari vektor eigennya terlebih dahulu ya. Kita cari vektor eigen di sini ya. Lambda identitas dikurangi A sama kali X sama dengan 0 ya. Lambdanya adalah 4 ya. Kemudian kita kalikan dengan matriks identitas dan dikurangi dengan matriks yang ditanya. Masing-masing kita cari dengan menggunakan bilangan OB ya, di mana kita membuat angka-angkanya itu paling bawah adalah angka 0 ya. Tetapi kalau di sini ini mereka eh, di sini baris pertama dengan baris pertama kolom pertamanya dijadikan 0, kemudian untuk baris ketiganya ya, baris terakhirnya ini dijadikan 0 ya. Oke, udah jadi 0 semuanya dengan tahapan, ada 3 tahapan di sini ya, H1, H1 ini di sini H1 kali 3 ya, H1 kali 3. H1 kali 3 berarti 3 kali 3 ya, H1 kali 3. Dibagi 3 mungkin ini. H11 ini H1 ya, H1 dibagi 3, ini hasilnya adalah 1 ya. 3 bagi 3 hasilnya adalah 1, kemudian 3 bagi 7 hasilnya 1, min 3 dibagi 3 hasilnya adalah min 1. Kemudian H21 ya, H21 ini dibagi H21 kali 3. Nah, kalau H21 kali 3 ini pasti jadi 9 yang di sini. Ya, salah juga ini. H21 di sini kalau dia angkanya berubah jadi 0, otomatis min 3 plus 3 ya, min 3 plus 3 ya. Ini berarti plus di sini. Nah, Jadi hati-hati nanti ya di sini plus, kalau di sini dibagi. Ini ya, min 3 plus 3 sama dengan 0. 9 plus 3 sama dengan 12. Min 3 plus 3. Nah, di sini min 3 plus 3. Min 3 plus 3 harusnya ini 0. Bukan min 6. Ya. Kemudian di sini eh, kita merubah baris ke ini ya, baris ketiganya ya, H31 dikali 6. H31 berubah, ini plus ini. Ini plus. Ya, H31 min 6 plus 6, ini sama dengan 0 ya. 6 plus 6 sama dengan 12. Jadi 0 plus 6 ini 6 hasilnya. Ini 6. Ini plus. Ini 0. Kemudian yang berikutnya ya masih ada 6 di sini, 12 juga masih ada.
Sehingga bagaimana caranya, H32 ya, H32 sini, H32 di sini ya dikurangi dengan, eee, di sini 6. Supaya jadi 0 berarti plus kalau ini dikurangi 12, kalau ini dikurangi 1 enggak. Kalau 12 dikurangi 1 kan 11 harusnya di sini. Nah, saya di sini 0 ya. Jadi harus hati-hati di sini. Ya kalau 12, jadi 0 berarti kan 12 dikurangi 12 nih 0. Ya, jadi ada beberapa tahapan kayaknya di sini, nggak hanya sampai di sini. Di sini H32 dikurangi H32 dikurangi H22 ya, H22 di sini adalah 0 ya, baru kemudian H33 dikurangi, H23 ya. 6 dikurangi 0 ya, hasil 6 dikurangi 0 hasilnya 6. Nah, nanti di sini, di paling bawahnya lagi baru tuh H33 dikurangi H33 dikurangi 6, kayak gitu tuh hasilnya nanti 0 juga hasilnya. Jadi bagaimana baris terakhirnya ini dia sama dengan 0. Jadi baru bisa kita cari, untuk bilangan OB-nya, atau nilai dari, X1, X2-nya. Nah, ini kita anggap saja di sini adalah, ini ya, kita anggap saja tadi sebenarnya ini nggak benar, nanti coba coba dihitung lagi sama teman-teman tadi yang, pada intinya untuk mencari bilangan OB pada nilai vektor ya, di mana untuk baris terakhirnya ini harus sama dengan 0 semuanya, gitu ya. Jadi bagaimana caranya pada baris terakhir ini harus sama dengan 0, gitu. Nah, dari hasil operasi baris elementer diperoleh 12 X2 min 6 X3 sama dengan 0, sehingga X2 sama dengan setengah X3. Kenapa? Ini 6 ini kan setengahnya dari X2 ya, 6 ini kan setengahnya dari 12 ya. Kemudian dan satunya X1 plus X2 min X3 sama dengan 0 ya. X1 plus setengah X3 min X3 sama dengan 0 ya. Kemudian di sini X1 min setengah X3 sama dengan 0, sehingga X1 sama dengan setengah X3. Ini dimasukkan, karena X2 kan nilainya setengah X3, jadi dimasukkan ke sini, ya. Dimasukkan ke persamaan berikutnya, ya, sehingga didapatkan nilai X1 sama dengan setengah X3. Kalau dapat X3 berarti 2X1, ya. Nah, ini kalau X3, 2X1, 2X1 itu katakanlah X1 ini adalah alfa ya, katakanlah X1 ini adalah alfa, kalau X3 berarti kali, X3 adalah 2 kali alfa, dan X2 adalah alfa, gitu ya. Sehingga kita dapatkan nilai vektor eigennya adalah 1, 1, 2, gitu ya. Di sini kita dapatkan, nilai lambda 1 sama dengan 4, sehingga vektor eigennya adalah 1, 1, 2 seperti itu. Sama, berikutnya yang lambda min 2 juga sama ya, kita cari dengan menggunakan bilangan OB juga untuk, vektor eigennya, tapi hati-hati ya, yang pasti kalian harus memastikan untuk baris terakhirnya harus sama dengan 0. Nah, di sini kebetulan baris pertama dan kedua ini sama dengan 0, sehingga bisa kita cari di baris pertamanya di sini X1 min X2 plus X3 sama dengan 0. Sehingga X1 sama dengan X2 min X3. Nah, di sini menjadi kategorinya adalah beta, X2-nya ini adalah beta, dan X3-nya ini adalah gamma, ya. Maka X1 ya, X1 sama dengan beta plus gamma, sehingga di sini ya, B plus gamma, B gamma, sehingga di sini kita dapatkan 110 plus 101, gitu ya. Jadi, sehingga kita dapatkan untuk faktor eigen yang lambda sama lambda 2 yang sama dengan min 2-nya, vektor eigennya ini ada 2 ya, kalau beta 110 dan 101. Oke, ini ada latihan soal ya, ini ada latihan soal lagi. Kalau kemarin kan sebenarnya kita sudah mencari ya, ada latihan soal, nanti saya coba, ini ya, kasih sebentar.
Nanti, untuk tugasnya saya sudah share di, G Drive ya. Jadi nanti, materinya 9 ya, nilai eigen dan vektor eigen kedua, itu yang ada tulisannya ambil tugas. Nah, itu silakan diambil di situ untuk, ininya, apa namanya, soalnya ya. Kemudian nanti hasilnya jawaban kalian silakan di-upload di, G Drive yang sudah saya siapkan TP10, yaitu tugas 10. Nah, besok, minggu depan kita bahas bersama-sama, ya. Nah, kalau yang sebelumnya ya, saya lihat sebelumnya, coba ya, sebentar. Nah, ini coba saya share screen, punya salah satu temennya ya. Yang tugas kalian kemarin ya, yang eigen tentang eigen dan vektor eigen. Nah, di sini ya, ini tugasnya Kemal ya. Jadi di sini ada 2, sebentar ya. Nah, di sini kita lihat ya, ada angka 2, 3, 2, 4 itu dicari nilai eigennya terlebih dahulu ya. Cari nilai eigennya terlebih dahulu masing-masing ya. Kemudian, diketahui di sini ya, bahwa nilai eigennya itu adalah berapa ini, kalau didapatkan dari satuannya di sini adalah lambda lambda kuadrat min 6 lambda min 2. Nah, di sini didapatkan lambda 1 3 plus akar 11, lambda 2 3 min akar 11. Nah, saya coba cari, yang lainnya. Berbeda-beda ya. Ini jadi 8, 8 dikurangi 6, 2 ya. Oh, ini sudah dari nilai akar itu sudah ini, sudah apa namanya, sudah diganti dengan, nilai yang oke, ini 3 akar 7, yang satunya 5,645. Jadi kalau nanti ya, kalau UAS nanti katakanlah ya, kalian, misalnya tahapannya itu sudah, eee kalau tahapannya itu sudah tepat, tapi hasil akhirnya nanti itu masih berbeda, itu tetap saya akan kasih, ini ya, nilai. Termasuk di UAS juga seperti itu ya. Jadi nanti tolong tahapannya itu disampaikan gitu supaya, eee, oh, ini punyanya ini kok langsung yang matriks P ya? Untuk matriks A-nya nggak di-upload ya, Nak, kamu, Nak? 6 ya? Oke, kalau gitu nanti ini caranya sudah betul punyanya Rizkika ya.
Ya, kalau bisa jangan hati-hati loh ya. Kalau ini memang belum saya koreksi karena sekaligus saya mengoreksi dengan tugas yang ke-10 ini ya, supaya jadi satu ya. Jadi sehingga nanti bisa make sense lah gitu ya. Nanti ngoreksinya bisa bersamaan. Jadi kalau dilihat dari sini ya, yang dilakukan Rizkika ini sudah benar ya. Jadi 2 3 2 4 kemudian dicari lambdanya masing-masing ya, hanya segini ditukar ditukar ini lambdanya di bagian kanan gitu, nggak masalah yang kayak seperti tadi. Yang penting di sini hasil akhirnya betul ya, oke, X ke lambda kuadrat min 6, lambda plus 2. Hasilnya bener ya, 3 plus akar 7 di sini. Nah, pakai aja kalau misalnya kalian mau cari, apa namanya, hasil lambda 1 lambda 2-nya itu, dengan metode kalian, ya tidak apa-apa gitu ya. Hasilnya ya saya lihat itu sebenarnya bukan hasil akhirnya, tapi langkah-langkahnya ya. Dari sini kemudian dikalikan dengan 2 min, oke, dikali dengan lambda, ya, kemudian XY. Ya, udah betul. Cuman harus lebih difahami lagi ya. Jadi kalau ini ya, Rizkika mana Rizkika? Ada nggak di sini Rizkika? Nggak ada tuh ada. Rizkika ini cewek apa cowok? Rizkika, bisa terangkan nggak ke teman-temannya ini Rizkika, yang bagian kamu mencari vektor eigen dari nilai eigen yang sudah kamu ketahui. Dari yang sudah Ibu tampilkan di layar. Ini sudah benar, Nak. Hanya saja silahkan coba diterangkan ke temannya. Boleh silahkan? Kika kerjakan sendiri kan ini, Nak? Dari sini sebenarnya sudah betul ya, sudah betul di sini. Dia menggunakan X sama Y. Jadi penggunaan X sama Y ini terserah mau X1, X2 ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau dia pakai X sama Y di sini. Kemudian kalau ini ya, di sini dia lambdanya sudah diganti ya. Di sini dia lambda pertamanya kan 3 plus akar 7 ya. Jadi masing-masing dikalikan dengan 3 plus akar 7 ya. Di sini dapat 2 min lambda itu kan lambdanya 3 plus akar 7, yang satunya 4 min lambda itu kan 4 min 3 plus akar 7. Kemudian di sini eh, dikurangi ya 2 min 3 ya, 2 min 3 di sini min 1 ya. Kemudian di sini juga 4 min 3 ini hasilnya 1 sehingga seperti ini ya. Nah, kemudian nanti di sini ya X1 min akar 7 plus 2Y sama dengan 0. Yang satunya 3X plus 1 min akar 7 sama dengan 0. Sehingga ketika dicari berapa nilai X-nya, yaitu ketemunya X di sini adalah 1 ya. Kemudian berikutnya Y-nya adalah, nah ini, yang kamu dapat 1 plus akar 7 per 2 ini loh dari mana kira-kira? Rizkika, Rizkika. Kemana ini Rizkika? Rizkika, halo? Halo Rizkika. Halo Rizkika. Halo. Oh, dia sudah menghilang kalau ditanya. Nah, oke. Itu ya, jadi nanti kalau bisa ya, jadi sama seperti yang Ibu sampaikan dari mana ya? Sebentar.
Sini aja yang paling mudah. Di sini katakanlah kita dapat ya, di sini nilainya adalah yang baris 2 aja. Nah, kayak gini. Kan kita dapat nih min 4x1 plus P, 4x2 sama dengan 0. Ya, X1 sama dengan X2 ya, X1 sama dengan yang ini sama kan, X1 sama dengan X2, min 4 satunya min 4, satunya 4 ya. Jadi X1 di sini, X1 min 4x1 ya, diubah ke ini kalau diubah 4x2 ini kan berubah jadi min kalau di sebelahnya, kayak gitu. Jadi makanya X1 sama dengan X2, ya itulah nanti jadinya kalau misalnya kita X1-nya ketika X1-nya ini sama dengan beta ya, X2-nya juga sama dengan beta. Sama kalau misalnya tadi yang punyanya siapa tadi itu? Rizkika ya. Mana Rizkika? Rizkika, masih ada nggak Rizkika ini Rizkika? Rizkika hilang Rizkika. Udah nggak berani muncul lagi Rizkika. Rizkika, nggak jadi saya absen ini nanti berarti. Oke, kemudian kalau ini ya, berarti kan min 1 min akar 7x plus 2y sama dengan 0. Jadi kalau mau cari x, berarti kan 2 min 2y per min 1 akar min 2 ya. Jadi di sini coba saya ini ya. Jadi tulisannya di sini ini ya, min mana sih? min 1 min akar 7 ya, X plus 2Y. 2Y sama dengan 0. Nah, di sini berarti 2Y-nya tetap di sini supaya jadi plus, kemudian min 1 min akar 7 ini dipindah ke kanan. Jadi 1 min akar 7 ya, X ya. Sehingga kalau dapat X-nya berarti 2 per, ini kebalik, 2 2 per ya, kalau ini kebalik jadi, kalau ini kan gini, Y hilang-hilang terus. Y sama dengan 1 ya, plus, pakai stylus nih, 1 min ya, mohon maaf, 1 min akar 7 X. Sehingga Y, oh iya benar, Y sama dengan di sini ya, Y-nya itu adalah 1 min akar 7 plus 2 ya, kemudian X-nya nanti kalau cari X itu baru 2 ya, 2 per 1 ini. Ya, jadi ini kebalik aja sih. Jadi yang satu ini vektornya adalah 1 ya, 1 1 min akar 7, 1 min akar ini di sini nih vektor duanya lah bisa. 1 yang X-nya adalah 1, untuk yang X2-nya 1 min akar 7 per 2. Tetapi kalau di vektor satunya, vektor berikutnya
Bedanya adalah satu ya, satu yang di sini adalah 1 min akar 7, maaf maaf, 2/1 min akar 7. Jadi nggak ada plus minnya di sini. Ini semuanya min, tetap nggak bisa ganti, apa namanya, nggak bisa ganti plus atau min di sini, ya. Nah, nanti kalau ini harus bisa menerangkan ya, jangan sampai, copy paste ya, jadi ketahuan nanti pasti siapa yang copy paste, siapa yang enggak, nanti. Ini kenapa nggak bisa melihat, ini ya, bisa melihat, halaman ketiganya Rizkika ya? Jadi ada 3 halaman ini sepertinya. Sebenarnya udah benar yang dilakukan Rizkika, hanya saja tinggal, hasil akhirnya mungkin dia bingung sehingga, berubah lagi gitu. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan mungkin? Kalau tidak ada coba saya sambil absen ya, tapi saya ngabsennya nanti, sambil melihat, ini ya, nanti tolong apa, jawab saja kalau misalnya masuk, masuk gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada di kelas, terus tidak ada di kelas Zoom ya jangan dikatakan ada. Sebentar.
Abi Firmansyah, Abi Firmansyah, Alfianto Raihan Putra, Alfianto Raihan Putra, Anggi Ratih, Ada, Bu. Anissa Fauzia Amalia, Audrey Ramanda Putra, Aziz Wahyu Ahmad Saputra, Doni Harahap, Hadir, Bu. Fadila Agustiani, Hadir, Bu. Kasbir Fauzi, Hadir, Bu. Firly Valen Nurparadisa, Firly Valen, Haidar Zaki Habibi, Ani Veronica, Justin Andrian Yarangga, Hadir, Bu. Jean, Hadir, Bu. Jihan Maharani, Hadir, Bu. Firmal akhir ya. Hadir, Bu. Rita Azani Nawangsi, Hadir, Bu. Miran Maulina Alisha Salsabila, Hadir, Bu. Miranti Reviani, Muhammad Fadil Alfarabi, Hadir, Bu. Muhammad Ibnu Sabilillah, Hadir, Bu. Muhammad Rafi Rashid, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Muhammad Deril Kurnia Ramadan, Amia Selsila Kusuma Hayati, Ada. Naya Putri Adiza, Puja Widya Cahyani, Putu, Ada, Bu. Raihan Okta Syaiban, Raihan ada, Bu. Rizkika, Pinka Ramadan, Hadir, Bu. Zem Aro, Hadir, Bu. Baik, ada pertanyaan untuk nilai eigen dan vektor eigen? Kalau tidak ada, kita akhiri, tapi tolong ini ya, keluarnya di jam 10 saja. Gitu. Syirat ini nggak masuk apa Syirat? Hari ini katanya janji mau ini, apa namanya, sharing, tapi ternyata nggak ada kabar. Gimana Jian, udah WA Syirat belum? Udah, Bu, tapi nggak dibalas. Nggak Iya, dibalas. sama. Sama juga, centang dua. Nah, urusan apa? Ada masalah? Tadi pagi masih, Hah? Masih repot. Ada kabar tapi ya ke saya. Tadi pagi masih WA, katanya mau sharing. Mau mau ikut sharing sama teman-temannya, tapi kok nggak ada kabar. Oh ya, sudah suruh WA saya aja ya nanti, Jian ya. Jian apa siapa tadi yang ngomong ya? Bukan saya, Bu. Bukan ya, kayaknya. Siapa? Rizky kah? Ya, Rizky kah satu angkatan sama Syirat. Iya, ya udah sampaikan ya. Nanti kalau ini hubungi Bu Yani saja karena udah saya absen. Soalnya nggak ada kabar soalnya. Tadi pagi sih udah masih hubungan, cuman udah nggak ada kabar lagi. Nah, lucu.
Oke, kalau gitu, kita akhiri untuk mata kuliah pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan terima kasih banyak, sampai jumpa minggu depan. Tapi tolong keluarnya di jam 10 saja ya, karena kita berakhirnya kan di jam 10 ya. Oke, kalian ada kelas lagi kan setelah jam 10 ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Ada yang nggak ada? Iya, Bu, beda-beda. Oh, beda angkatan soalnya ya. Oke, jadi silakan, nanti keluar Zoom-nya tepat di jam 10 saja. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Terima kasih. Firly, Valen, Nurparadisa hadir. Maaf, tadi ditanyain kok nggak jawab ya? Saya nggak sukanya online tuh kadang nggak ada orangnya online itu. Ya udah Nak, untuk undur diri ya, nanti tapi keluarnya setelah jam 10 saja ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.